Shalom, bertemu lagi dalam renungan hari ini ya. Puji Tuhan, hari baru, berkat baru, penyertaan Tuhan yang selalu ada dalam kita. Amin ya. Seperti kata Paulus, kita harus punya iman bahwa Tuhan itu benar-benar ada dalam hidup kita, sehingga kita bisa tahan uji. Selidikilah diri kita, ujilah diri kita. Apakah kita punya iman itu? Amin ya. Kalau kita punya iman itu, kita yakin, percaya bahwa Tuhan ada dalam diri kita, kita akan tahan uji. Kita tidak akan mengorbankan bait Allah yang hidup, yaitu di dalam diri kita ini, untuk hal-hal yang duniawi. Kita tidak akan menjual Tuhan. Ujilah, selidikilah, renungkan kegiatan kita sehari, 2 hari, keputusan, tindakan kita selama beberapa hari ini, berapa minggu, berapa bulan, berapa tahun belakangan ini, apakah benar-benar membuktikan kita punya iman Tuhan dalam diri kita. Karena kalau kita punya iman, kita akan tahan uji. Mau diiming-imingi harta dunia apapun, kita akan tetap pandang Tuhan. Amin ya. Kita harus selidiki itu, karena kita tahu bahwa Tuhan itu pemilik dunia. Kalau kita punya iman itu, Tuhan yang akan memberikan dunia ini bagi kita, karena kita bisa dipakai selalu berkat. Kita tidak akan menerima tawaran iblis, seperti juga kita tahu iblis, setan itu menawari Tuhan saat Tuhan selesai puasa. Iblis menawari dunia kepada Tuhan Yesus, padahal Tuhan itu pemilik dunia ini. Kita harus tahu itu. Selidiki, ujilah diri kita. Apakah kita punya iman itu? Kalau kita punya iman bahwa Tuhan ada dalam diri kita, Roh Kudus ada dalam diri kita, kita akan tahan uji. Kita tidak akan menjual Tuhan. Tindakan keputusan kita itu selalu selaras dengan kehendak Tuhan. Kita tidak akan menjual Tuhan. Selidiki, uji. Amin ya. Kiranya kita semakin dikuatkan. Itu bisa menguatkan tentunya. Kita semakin berakar kuat dalam Tuhan, sehingga apapun yang terjadi dalam diri kita atau di luar kita, walaupun kita mengalami apapun ya, kita akan selalu berusaha untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Amin ya. Ujilah, selidikilah diri kita. Jangan kita menguji atau menyelidiki orang lain, karena Paulus mengatakan, ujilah diri kita sendiri, selidikilah diri kita sendiri. Amin ya. Jangan sampai kita sibuk menguji atau menyelidiki orang lain, padahal diri kita ancur-ancuran, tidak tahan uji, suka menjual Tuhan. Coba cek, Paulus mengajarkan, ujilah diri sendiri, selidikilah diri sendiri. Mari kita renungkan tindakan kita berapa puluh tahun ini, atau berapa bulan ini, atau berapa hari ini. Apakah benar-benar membuktikan kita punya iman bahwa Tuhan ada dalam diri kita. Amin ya. Kita saling menyelamatkan, bukan saling menghakimi ya. Selidikilah diri kita sendiri, ujilah diri kita sendiri. Amin ya. Puji Tuhan, amin. Kita akan nyanyikan lagu yang pertama. Besar dan ajablah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau
akan lanjutkan membaca dan merenungkan ayat firman Tuhan di 2 Korintus ya, pasal yang ke-13. Ini perikop terakhir ya, diberi judul Salam, ayat 11 sampai 13. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku, sehati sepikiranlah kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah, sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Berilah salam seorang kepada yang lain dengan cium yang kudus. Salam dari semua orang kudus kepada kamu. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Salam yang diucapkan Paulus kepada jemaat Korintus di suratnya yang kedua. Paulus memberitahu jemaat Korintus agar kita atau jemaat Korintus itu berusaha sempurna. Gimana caranya? Dengan tentunya melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, sempurna di mata Tuhan. Kita berusaha untuk menjadi sempurna di mata Tuhan. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah. Usahakanlah dirimu supaya sempurna. Usahakanlah. Jadi kita harus berusaha untuk menjadi sempurna. Terimalah segala nasihatku. Sehati sepikiranlah kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah, sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Amin ya. Kita harus berusaha sempurna. Ada usaha yang dilakukan. Kita hidup ini ya dalam damai sejahtera. Maka Allah akan menyertai kita. Berilah salam kepada seorang kepada yang lain dengan cium yang kudus. Salam dari semua orang yang kudus kepada kamu. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin ya. Perikop yang terakhir, salam dari Paulus kepada jemaat Korintus di surat yang kedua ini memberi nasihat supaya kita sebagai manusia atau saat itu jemaat Korintus berusaha sempurna. Terimalah nasihat ini, kata Paulus. Amin ya. Berusaha damai sejahtera ya, agar penyertaan Allah, sumber kasih dan damai sejahtera menyertai kita. Amin ya. Kiranya kita dikuatkan untuk bisa menguatkan, kita bisa memberitakan firman ini kepada semua orang, kita bisa menjadi saluran berkat ya. Janganlah selama di dunia ini kita menjadi orang-orang yang secara gak sadar tuh suka mencobai orang lain. Karena Paulus memberitahu agar kita itu menguji diri kita sendiri, menyelidiki diri kita sendiri. Makanya Tuhan Yesus datang ke dunia itu mengatakan bahwa Tuhan itu datang untuk menyelamatkan, bukan menghakimi. Paulus juga mengajarkan untuk menguji diri sendiri, menyelidiki diri sendiri. Karena apa? Iblis atau setan atau Lucifer itu tugasnya itu sudah menguji banyak orang. Makanya Tuhan atau Allah, Tuhan pemilik dunia ini, Allah Bapa kita tuh sampai mengirim anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan manusia. Kenapa? Lucifer itu atau iblis atau setan itu kerjaannya itu menguji manusia, menyeret manusia untuk bisa berbuat dosa. Jadi tugas manusia itu seperti Tuhan Yesus, menyelamatkan, bukan menghakimi, bukan menguji. Amin ya. Seperti Paulus yang ajarkan, ujilah diri kita sendiri, selidikilah diri kita sendiri. Karena apa? Lucifer dunia ini sudah banyak menguji manusia dengan segala cobaan, dengan segala kejadian yang tidak terduga. Yang memang keinginan Lucifer kan mau mencari teman sebanyak-banyaknya untuk menemani dia kan di neraka. Jadi sebagai manusia itu tugas kita tuh menyelamatkan, bukan menghakimi. Selidikilah diri kita sendiri, ujilah diri kita sendiri. Sekali lagi kita ingatkan, Allah Tuhan pemilik dunia ini sampai mengirimkan anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan manusia.
Karena Lucifer, setan iblis itu sukanya itu menguji manusia, baik dengan cobaan atau kesenangan. Dan kita beritakan kepada semua orang yang sudah ini ya terperosok oleh dosa, karena Lucifer, karena setan, karena iblis. Kita selamatkan mereka, kita beritakan bahwa mereka itu berharga. Satu jiwa berharga di mata Tuhan, bahwa satu jiwa itu diselamatkan, surga itu bersorak-sorai, seluruh surga bersorak-sorai. Kita selamatkan mereka, kita beritahukan mereka itu sungguh benar-benar dan sungguh-sungguh berharga di mata Tuhan. Amin ya. Lucifer ini sudah banyak menguji manusia agar manusia itu masuk ke dalam dosa. Jadi tugas kita itu seperti Tuhan, menyelamatkan bukan menghakimi. Sekali lagi, selidikilah diri kita sendiri, ujilah diri kita sendiri. Jangan sampai kita, pelayan-pelayan Tuhan itu melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan Alkitab. Makanya tidak bisa dipakai Tuhan, karena cara-caranya tidak alkitabiah. Amin ya. Janganlah kita menjadi seperti Lucifer, suka menguji orang lain. Karena kalau kita berada di pihak Tuhan, tentunya kita suka menyelamatkan. Kita beritahu, berfirman, bersaksi, manusia itu berharga di mata Tuhan. Satu jiwa diselamatkan, surga bersorak-sorai. Selamatkan banyak orang. Beri pengharapan yang pasti ini kepada setiap orang. Kita tahu jalan ke surga itu ada melalui Tuhan Yesus. Kita tahu Tuhan kita masih berbicara sampai sekarang. Beritahu semua orang. Uji itu diri kita sendiri, selidik itu diri kita sendiri. Manusia itu sudah banyak diuji oleh Lucifer, oleh dunia, sampai Allah itu mengirimkan anak yang tunggal untuk menyelamatkan. Pakai cara-cara Alkitabiah, bukan cara-cara Lucifer. Kasih tahu semua orang, apapun kepercayaan mereka, agar mereka tahu Tuhan itu satu, jalan ke surga itu satu. Satu jiwa berharga. Jalan ke surga itu ada, dan Tuhan kita itu masih berbicara. Beritakan ini kepada semua orang, biar banyak orang diselamatkan. Amin ya. Amin. Lakukan yang menjadi apa yang dilakukan Tuhan, menyelamatkan bukan menghakimi. Cek diri kita sendiri, cara kita tuh Alkitabiah atau caranya Lucifer. Cek, selidiki diri kita sendiri. Apakah kita punya iman Roh Kudus, Tuhan ada dalam diri kita? Kalau kita punya iman itu, kita akan tahan uji, kita akan melakukan apa yang menjadi cara-cara Tuhan, bukan cara-cara dunia atau Lucifer. Amin ya. Amin. Selamatkan bukan menghakimi. Amin ya. Puji Tuhan, amin. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk keselamatanmu. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Kami berdoa Tuhan untuk siapapun yang saat ini sakit, Tuhan berikan kesembuhan, berikan mujizat-Mu, berikan hal-hal yang baik Tuhan dalam diri kami semuanya. Apapun yang bukan daripada-Mu yang ada dalam tubuh kami, Kau cabut. Kami juga berdoa untuk siapapun dari kami yang saat ini mengalami sakit di psikis mereka. Berikan kesembuhan-Mu, pengharapan-Mu, hal-hal surgawi yang daripada-Mu Yesus. Biarlah nama-Mu yang dipermuliakan. Kami berdoa Tuhan untuk siapapun yang memerlukan pekerjaan dan usaha, beri kami semuanya pekerjaan dan usaha yang berbeda daripada-Mu Tuhan. Pekerjaan dan usaha yang bisa memberkati keluarga kami, orang-orang di sekitar kami, bahkan sampai ke penjuru bumi, seperti yang daripada-Mu, yang Kau inginkan Tuhan, yang dapat bawa kami lebih dekat lagi ke hadirat-Mu. Kami berdoa untuk siapapun dari kami yang memerlukan pasangan hidup, beri kami semuanya pasangan hidup yang daripada-Mu, yang takut Engkau, cinta Engkau, yang dapat membawa kami dan keluarga kami lebih dekat lagi kepadamu. Dan biarlah rumah tangga kami bisa menjadi saluran berkat-Mu Tuhan. Nama-Mu yang dipermuliakan dalam rumah tangga kami. Berikan kami semuanya anak cucu yang takut akan Engkau, cinta Engkau Tuhan, yang mau menjadi saluran berkat-Mu Tuhan, yang mencintai kami, keluarga kami seperti Dia mencintai Kau Yesus, yang benar-benar
mau Tuhan, benar-benar mau menjadi saluran berkat-Mu selama ada di dunia ini. Kami berdoa untuk siapapun dari kami yang saat ini mengalami masalah, beban hidup, tantangan hidup, pergumulan hidup, berikan penyelesaian masalah daripadamu, terobosan-terobosan daripadamu, jawaban doa daripadamu, solusi-solusi daripadamu, dan biarlah Roh Kudus-Mu, mujizat-Mu, kasih karunia-Mu melimpah-limpah dalam hidup kami semuanya. Terima kasih Yesus, Kau bernyata berada dalam nama Tuhan Yesus. Amin.